Tottenham, AC Milan Tottenham di Champions League ini, gue prediksi. Kalau prediksi, gue nggak mau prediksi. Gue maunya senengan. Karena kalau misalkan nyebut, kalau prediksi ya gue maunya Milannya menang terus. Skornya mau berapa kek? Gue maunya Milan menang sampai juara Champions League. Ngaca, nggak usah kejauhan, itu mimpi sampai AC Milan juara Champions League. Siapa tahu, ya kan, mimpi adalah kunci. Anjing, jokesnya gitu doang. Assalamualaikum, selamat datang di channel gue Deddy Kurniawan 1899. Jadi di beberapa kesempatan yang udah gue bikin video, di mana gue harus bisa konsisten dengan Liga Italinya, dengan AC Milannya, dengan Liga Championsnya, karena sebentar lagi di hari Rabu dini hari AC Milan bakalan bermain di Champions League versus Tottenham. Jadi topik kita kali ini nanti nih bakal kemana-mana nih. Jadi buat lo yang nyimak video ini, ya terima aja ya. Apa yang kita suguhkan, gue itu single fighter bro. Lu kemana? Lu sendiri. Jadi, pertandingan Liga Italia Serie A dulu ya. Jadi, Liga Italia Serie A di giornata ke-22, AC Milan versus Torino di San Siro. AC Milan menang tipis banget lawan Torino dengan skor 1-0. Golnya dicetak oleh Oliver Giroud, penyerang dibilang senior. Dia satu-satunya tumpuan buat AC Milan. Karena AC Milan cuma punya striker yang mantep, cuman Oliver Giroud. Sebenarnya masih ada model kayak Divock Origi. Kadang Charles de Ketelaere juga bisa dijadiin striker. Zlatan Ibrahimovic. Nah, nanti gue mau bahas itu tuh sedikit. Jadi Serie A giornata ke-22 ini bareng Milan itu main pertama banget. Karena mungkin jadwalnya itu AC Milan tuh mau main di Champions League ya. Bareng ada Napoli juga, ada Inter gitu. Cuman 3 tim doang. Wah. AC Milan, Inter Milan, sama Napoli yang masuk ke Champions League di 16 besar. Kalau Juventus Liga malam Jumat. Terus itu di Serie A giornata ke-22 Milan Torino. Terus ada Empoli, Spezia, skornya 2-2. Terus yang lain juga pertandingannya Lecce, AS Roma. Ini gue mau sedikit kritik boleh ya soal Roma ya. Ini Roma kenapa ya? Apa emang kebiasaannya AS Roma tuh seperti ini gitu, habitnya, atau kemarin menang ya ini kan seri nih, masih untung seri gitu ya. Jadi AS Roma itu sekarang AS Roma ada di peringkat, coba gue cek dulu, ada di peringkat keempat, seenggaknya masih ada di zona Champions League. Justru AS Roma berada di atasnya AC Milan. AC Milan sekarang posisinya ada di posisi kelima. Aduh. Masih ada harapan untuk masuk ke zona Champions League musim depan. Itu ada Napoli, Inter, Atalanta. Napoli itu kita anggap dia udah Scudetto. Jadi sisa 3 tim lagi nih di Liga Italia yang ngerebutin zona Champions League. Itu ada Inter, Atalanta, AS Roma, AC Milan, Lazio. Inter, Atalanta, AS Roma, AC Milan, Lazio. Di situ aja tuh 5 tim.
Karena nih dari Lazio ke Inter, Lazio peringkat ke-6, Inter peringkat ke-2. Itu aja tuh cuman beda 4 poin. Siapa tahu Internya itu kepleset. Inter Milan yang ya udahlah seperti itulah. Yang penting kan gue udah nyebut Inter, gue udah nyebut Lazio, gue udah nyebut Napoli, Atalanta, AS Roma, Torino, Udinese, Cremonese. Yang penting masih bisa dibilang gue ngebahas Liga Italinya gitu di menit-menit awal. Karena nanti kita bakal bergeser ngomongin Champions League. Ini dia kenapa Lazio turun peringkat ke-6. Karena Atalanta ngebantai Lazio di kandangnya 0-2. Akhirnya mungkin Atalanta juga ini gilanya Atalanta nih kadang-kadang nih. Gilas. Tapi lebih serem Napoli sih untuk musim ini. Napoli tuh pelan. Kayaknya Napoli itu termasuk kalau gue lihat paling serem. Entah itu penyerangnya, entah itu bertahannya. Gila gue lihat ya komentarnya orang-orang soal Napoli itu saat ini yang gue lihat nggak ada yang negatif. Karena kita fokus cuman ada di Inter, di AC Milan, di Juve. Padahal Liga Italia itu ada Napoli gitu. Diem-diem tuh, wah diem-diem galak nih Napoli. Terus ada Udinese sama Sassuolo, skornya 2-2. Nggak ada yang bisa gue jelasin panjang lebar sih. Hanya ngasih tahu skornya 2-2 doang. Udinese Sassuolo. Lalu ada Bologna Monza, KW-nya AC Milan. Gokil. Gue sedikit demi sedikit ngeliat postingannya. Kan gue follow Twitternya AC Monza tuh. Gue sedikit demi sedikit AC Monza itu dapat engagement di beranda gue. Ya, gue baca dong soal di Indonesia lah, pakai bahasa Indonesianya lah, karena Liga Italia, bahasa Inggris sama bahasa Italinya gue tolol gitu, nggak ngerti gue. Dan ternyata yang dilatih itu adalah Rafael Palladino, yang gue tahu langsung, Rafael Palladino itu tuh dulunya pernah menjadi pemain Juventus. Terus ke Genoa, apa Bologna ya? Genoa deh kayaknya kalau nggak salah. Koreksi kalau gue salah ya. Sekarang AC Monza ada di peringkat ke-10. Gila ya. Awal-awal musim AC Monza tuh beli banyak pemain. Walaupun secara harga atau kualitasnya itu jauh banget, berkali-kali lipat dari tim-tim besar, tapi mereka merombak semua pemain. Awal-awal musim sih AC Monza itu berantakan mainnya, sedikit demi sedikit, seri menang, seri menang, kalah menang. Sekarang ada posisi ke-10. Lo tahu poinnya sama Juventus, 29. Gue pengen ngeliat reaksi AC Monza, fansnya AC Monza yang ada di Indonesia. Ntar dulu, fansnya AC Monza di Indonesia ini ada apa enggak nih? Jangan-jangan goib nih. Jangan bilang ada doang nih, mentang-mentang AC Monza KW-nya AC Milan nih. Kan yang CEO-nya seenggaknya tuh Adriano Galliani sama Silvio Berlusconi yang mantan milik AC Milan. Adriano Galliani itu nonton pertandingannya AC Milan lawan Torino. Respect. Dia gue tuh kesampingkan kasus-kasus negatifnya zaman dulunya AC Milan dengan Adriano Galliani dan Berlusconinya. Tapi kalau soal loyalitas, aduh the best dah nih orang bapak-bapak botak ini.
respect. Terus hari kan gue ngetek video ini itu di hari Senin tanggal 13 Februari 2023 yang ngebahas Liga Italia. Ada Juventus. Kalau Juventus menang 1-0 lawan Fiorentina, ini bekal bagus karena dia merangsek ke posisi ke-9. Warga Juventini pelan-pelan itu mulai keluar dengan komentar positif. Ya gue bilang ya gue respect karena mereka tuh hanya ngelihat kontennya bukan isi kontennya. Apa sih gimana sih bilangnya? Minimal dengan kalau ada yang tahu gue itu bikin konten ini tuh komedi, gue bawain komedi, fun, jenaka. Gue bukan berasal dari pandit atau jurnalis, bukan. Gue datang sebagai supporter fans layar kaca Liga Italia Serie A tahun 2000-an awal. Ya ampun, apakah masih ada penikmat Liga Italia di Gen Z ini? Generasi milenial nih masih ada nih. Kan gue juga sebagai generasi milenial yang gue masih suka lo sama bola Liga Italia daripada Liga Inggris gitu. Ya maaf aja, bukan berarti sengak bener lo masih doyan Liga Italia. Liga bapak-bapak, Liga aki-aki. Tapi gue masih seneng nonton Liga Italia. Gimana dong? Champions League gue tonton. Semuanya dah gue tonton ya. Biar nggak ada ketersinggungan gitu antara Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Prancis, Liga Jerman, Liga Turki. Oh iya, gue di beberapa hari yang lalu pray for Turki yang gempanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un deh. Gue turut berduka cita. Lanjut nih. Juventus Fiorentina skornya 1-0 tipis. Golnya dicetak sama Adrien Rabiot di menit 34. Posisi Juventus saat ini di Liga Italia Serie A, Giornata ke-22 itu ada di posisi ke-9. Sementara Fiorentina ada di 24 poin, ada di posisi ke-14. Lalu, di pertandingan hari Senin dini hari, karena gue ngeteknya hari Senin dini hari, itu ada Napoli versus Cremonese dengan skor gila 3-0. Osimhen, Kvaratskhelia, Elmas, selalu mereka. Ini gokil bener-bener. Selalu. Napoli tuh udah deh. Scudetto musim ini buat lu aja deh. Nggak tahu ya kalau misalkan di Champions League gimana. Nanti karena lagi ngebahas Liga Italianya nih. Udah menit ke-12, one take, nggak pakai diedit gitu. Langsung aja Napoli dengan skor 3-0. Nggak ada tuh bursa transfer. Udah tutup, di hari Selasa dini hari ada Hellas Verona versus Salernitana, belum main di Giornata ke-22. Lalu ada Sampdoria versus Inter di jam 02.45. Ya gue nggak tahu ya kebiasaannya Interisti sama atau enggak. Pokoknya yang nonton di dini hari itu sama apa enggak gitu. Mereka tuh kuat atau enggak buat nonton bola di jam segitu. Apalagi generasi milenial yang udah punya keluarga yang umurnya 30-an. Terus mending gue kerja deh daripada gue nonton, karena kan udah bisa nonton highlightnya gitu atau highlight extended gitu yang durasinya 10 menit. Yang kita tahu nih kalau di Liga Italia Serie A kan di akun YouTube resminya officialnya tuh Serie A itu cuman paling
paling banyak itu 3-5 menit doang. Kayaknya nggak puas gitu kalau nonton segitu. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Kita mau ngebahas Champions League, Liga Champions, karena gua harus nyebut kalimat Champions League di konten gua di YouTube gua biar kedetek sama YouTube. Kalau gua lagi ngebahas Liga Italia Serie A dengan komedinya, ngebawain komedinya, terus Champions League gua balut dengan komedinya, sebisa gua semaksimal mungkin, tapi jangan ngarepin lucu. Capek juga ya, bener ngalamin gue. Ngerasain yang namanya kalau bikin konten, apalagi one take itu susahnya naujubillah. Oke deh. Hari Rabu 15 Februari jam 3 dini hari. AC Milan versus Tottenham, yang dimana ini adalah 11 tahun yang lalu atau 12 tahun yang lalu pertemuan antara AC Milan Tottenham kembali. Gila. Harusnya tuh pakai backsound yang jeng-jeng, atau gue nampilin klip. Ini dia klipnya. Nggak ada. Capek ngeditnya bro. Belum lagi kalau kena dolar kuning, AdSense-nya buat yang punya video. Aduh capek. Gue begini aja deh, cukup ya. Insya Allah gue yakin ya, sebisa gue, semampu gue bisanya tuh cuman seperti ini, ngasih konten ala podcast yang monolog atau prolog, ngebahas sesuatu hal yang subjek pokoknya gitu. AC Milan versus Tottenham. Selain AC Milan Tottenham juga ada barengan itu PSG versus Bayern Munchen di hari Rebo. Yang bener kek bahasa Indonesianya di hari Rabu. Oke. Maaf. Milan Tottenham. Jadi gue cuma punya sedikit catatan doang. Kedua tim ini nggak diperkuat sama penjaga gawang utamanya. Kalau AC Milan itu nggak diperkuat sama Mike Maignan, kalau Tottenham nggak diperkuat Hugo Lloris. Sama-sama cedera, sama-sama dari timnas Prancis. Kalau di Liga Inggris itu yang gue dengar kebanyakan juga benci banget gitu sama Tottenham. Kebencian itu bermula datangnya dari kesukaan, kefanatikan lu sama satu tim. Ini koreksi kalau gue salah nih, gue takutnya salah. Ini dari psikolog mana gue nggak tahu, pokoknya seperti itulah. Jadi gue misalkan gue seneng banget sama AC Milan, otomatis gue ke-trigger apa aja tuh AC Milan di luar dari gue mencintai AC Milan, seneng sama AC Milannya. Yang pertama udah ketahuan, Derby della Madonnina, rivalnya Inter, yang dimana mengolok-olok terus, ya begitu deh. Jadi untuk susah juga ya untuk ngehandle dimana orang tuh seneng sama sebuah tim, harus memperjelas gua itu fans radikal. Kok radikal, bukan dong. Fans fanatik Liga Italia. Gue Milanisti sejati. Nanti ada yang komen, lu Milanisti, lu beneran Milanisti bro? Apakah ya harus seperti itu? Jadi nih cuman sedikit banget catatan gue soal AC Milan sama Tottenham, karena gue tuh cuman ngejelasin poin-poinnya aja, lalu gue memonolog, gue menjelaskan dengan berbalut. Udah gitu nih, kemarin lawan Torino ya, itu di beberapa kesempatan 2 atau 3 match kita bedah satu-satu pemain AC Milan sedikit.
Torino, lawan Torino kemarin. Mungkin ini juga buat bekal lawan Tottenham dong. Dengan formasi barunya Milan versus Torino dengan skor 1-0 dengan tipis itu, formasi 3-4-2-1. Oke, 3-4-2-1 ini masih mentah nih, masih coba-coba gitu. Dimana tuh yang sebelumnya 4-2-3-1 dan lawan Inter kalah 1-0, 3-5-2. Leao sama Giroud di depan. Oke. Ini masih mentah nih, masih meracik gimana biar namanya bahan masih mentah, masih harus diolah gitu. Baiknya itu seperti apa ya kan? Ya, gue sih terserah Pioli pelatih. Nah, gue cuman ngelihat pertandingan, oh kayak gini tuh. Ih, bagus juga ya formasinya. Atau ada yang bilang formasinya 4, pengennya tuh kayak waktu zamannya Ancelotti, 4-3-1-2. Weh. Terus ada harusnya tuh Tata Rusanu secara permainan, walaupun Mike Maignan lagi cedera, oke, nggak apa-apa. Mike Maignan itu diganti sama Tata Rusanu. Kita setuju, harusnya kita terima kasih sama Tata Rusanu yang permainannya tuh jauh lebih baik dari pertandingan sebelumnya. Selain blundernya ke Jair waktu Milan Torino, ya seperti itulah. Kalau lagi udah capek gitu atau nggak konsen atau gimana, blundernya ke Jair, untung masih bisa ditahan sama Tata Rusanu. Terus Saelemaekers, dia itu best performance menjadi wingback gitu. Bagus sih. Menurut gue tuh cocok. Atau gue cuma ikut-ikutan sama Milanis yang lain. Karena gue juga nonton ya. Tapi yang aneh itu Leao. Leao mainnya aneh. Ada yang bilang Leao mainnya aneh di formasi 3-4-2-1 ini. Karena di belakang striker kan dia posisinya ya kayak trequartista gitu. Karena itu juga Leao itu yang minta sendiri Leao. Lalu di gelandang ada Tonali Krunic. Ini paten sih. Belum lagi ada Benacer. Ya semoga aja insya Allah dia bisa main lagi lawan Tottenham. Selain Benacer juga ada Tomori gitu yang bisa main lagi. Dan gue ngeliat di Twitter dia udah mulai bisa latihan lagi. Malik Thiaw bisa jadi pengganti Romagnoli. Wih, gila. Penggiling mesin yang suka motong. Semua dari serangan. Masih muda. Badan postur tinggi 190 cm. Umur 21 dari emang ngaruh ya dari Jerman ya? Kayaknya enggak juga. Pokoknya wah, skor 1-0 dengan anak muda yang bernama Malik Thiaw yang disebut ini cocok buat gantiin Alessia Romagnoli. Capek anjing. Terus ada Theo Hernandez yang jadi kapten karena Calabria itu datangnya di babak kedua. Udah deh, Theo Hernandez, lu stop di situ aja warnanya ya. Jangan hitam lagi, lu jangan hitemin rambut lagi. Karena musim lalu lu rambutnya dipirangin mulu tuh bagus mulu lu. Minimal tuh nggak usah hitam polos, ada pirang-pirangnya dikit tuh di rambut lu tuh ya. Itu udah, wah, gacor lu mainnya lu, sumpah. Udah gitu ada gang kayak logo Kurt Cobain. Nah ini nih yang di awal detik-detik pertama, di menit-menit pertama gue juga ngebahas Giroud pecahkan kebuntuan AC Milan dengan skor 1-0-nya lawan Torino. Lalu ada Ibrahimovic cuman datang masuk, dia ada di list pemain, terus ngikutin latihan, pemanasan, lalu ada di bench, 1 detik pun dia nggak main, tapi permainnya AC Milan itu langsung gila. Begitu ada Ibrahimovic di bench, mungkin pemain AC Milan yang muda-muda dan pikirannya itu sengak atau songong, itu langsung dipatahin gitu sama Ibrahimovic. Pak! Nggak usah aneh-aneh, main yang benar. Iya bang. Udah 25 menit, oh belum. 1 menit lagi, tanggung 25 menit. Gue nggak potong lah,
paling yang seru-seru karena gue tuh pengen. Atau Tottenham, AC Milan Tottenham di Champions League ini, gue prediksi. Kalau prediksi, gue nggak mau prediksi. Gue maunya senengan. Karena kalau misalkan nyebut, kalau prediksi ya gue maunya Milannya menang terus. Skornya mau berapa kek? Gue maunya Milan menang sampai juara Champions League. Ngaca, nggak usah kejauhan, itu mimpi sampai AC Milan juara Champions League. Siapa tahu, ya kan, mimpi adalah kunci. Anjing, jokesnya gitu doang, bangke. Ya udahlah, sekian dulu, terima kasih buat lo yang udah nyimak video ini di channel gue, Deddy Kurniawan 1899. Terima kasih, gue pamit dan assalamualaikum.